Halo foodies, kita ketemu lagi dalam acara Food Diary. Kali ini memasuki episode baru. Food Diary kali ini akan dilakukan di kampus Udinus nih foodies, tepatnya di lab perhotelan. Nah, food itu semua orang akan bilang food is good ya. Jadi semua makanan itu enak buat siapa saja. Kali ini kami akan memperkenalkan sebuah masakan chicken barbecue. Tentunya semua foodies akan menyukai makanan yang berbahan dasar ayam. Daging ayam itu sangat merakyat ya. Jadi sehingga akan kami tampilkan di episode kali ini, dan kali ini akan ditemani oleh chef, kebetulan dosen pengelolaan perhotelan Udinus yang namanya adalah Chef Nugroho. Nggak usah basa-basi foodies, kita segera ke kitchen. Ayo kita lihat proses memasaknya. Oke foodies, nah foodies, kita sekarang sudah berada di lab kitchen perhotelan kampus Udinus. Di sini saya tidak sendiri foodies, saya ditemani oleh seorang chef yang bernama Chef Nugroho. Beliau sekaligus mengajar di Prodi Pengelolaan Perhotelan. Selamat pagi, Chef. Selamat pagi, Bu Emi. Ya, gimana kabarnya nih, Chef? Alhamdulillah, sehat, Bu Emi. Pagi ini kita mau masak apa, Chef? Nih, Chef? Hari ini kita akan bikin grilled chicken barbecue. Grilled chicken barbecue. Tentunya masakan ini dikenal banyak orang ya, Chef Pastinya, ya? Bu, Bukan karena makanan asing ya, Chef ya? Oh, enggak, karena sebetulnya anggap aja kalau di Indonesia itu sate. Ya. Oh, sate. Hanya bumbunya aja yang berbeda. Bumbunya berbeda, namanya juga lebih keren lebih gitu keren ya, Chef lagi. Ya. Dan hari ini saya juga ditemani oleh student chef namanya Joshua. Selamat pagi Joshua. Pagi Bu Emi. Gimana kabarnya? Baik, Bu Emi. Sapa dong penonton yang ada di studio dimanapun berada di kampus Udinus. Ya, perkenalkan nama aku Joshua Chung, aku dari pengelolaan perhotelan Udinus, aku dari semester 3 Bu Emi. Semester 3, masih Iya. kecil ya. Iya. Tapi sudah bisa membantu masak nanti ya tentunya. Oke, foodies, kita segera nikmati, kita saksikan bersama proses pembuatan grilled chicken barbecue. Ya, silakan. Silakan Chef Baik, Nuk. siap, Bu Emi. Nah, Ya. di sini kita sudah nyiapin bahan, ya kan. Pertama untuk ayamnya dulu. Kalau ayam ini sangat sederhana karena grilled chicken ini adalah base-nya adalah western, ya kan. Base-nya adalah western. Kita menggunakan chicken thigh, ya kan. Chicken thigh itu berarti ayam yang utuh, ayam utuh paha atas, paha bawah, ya kan. Kita gunakan. Hanya saja nanti ada tips, ya kan, ada trik yang akan saya berikan. Yang kedua adalah bahan yang kedua adalah sausnya Bu Emi. Di sini ada saus tomat, saus sambal, jahe dan garlic. Nah, itu aja, simple sekali, mudah ya kan, 5 menit selesai. Chef, sebelum kita lanjut, ini ada tamu-tamu nih yang langsung menyaksikan di kitchen, adalah dari siswa-siswi SMA 7 Semarang. Halo adik-adik, halo semuanya. Dan kita panggil salah satu ya Chef ya, untuk ikut membantu ya. Kita panggil adik dari SMA 7 yaitu De Elsa. Ya De Elsa, mana ya De Elsa? Ya. Halo Elsa. Halo Elsa. Ya, di sini Elsa akan membantu proses pembuatan grilled chicken ya, grilled chicken. Ya, bisa dilanjut Chef? Baik, di sini kalau kita bicara paha ayam utuh, ya kan, paha ayam utuh itu ada 2 tulang, ada bagian pertama dan bagian kedua. Nah, agar dia tidak mengecil, ya kan, nah beberapa bagian ayam yang di bagian tengah ya kita sisakan Bu Emi ya. Jadi caranya yang pertama ini kita belah pada persis pada tulang bagian tengahnya. Jadi kita motong pun ada aturannya ya Chef ya. Jadi kita perlihatkan dulu tulangnya. Nah ini kalau sudah kelihatan tulang seperti ini, baru nih kita belah nih ya. Kita belah sisi tulang. Nah tulang ini yang akan kita buang Bu Emi. Oh. Berarti diambil dagingnya aja ya? Iya, kita ambil, kita sisakan sedikit tulangnya, ya kan, biar nanti pada saat dibakar itu dia tidak mengecil Bu Emi. Jadi tulangnya kita sisakan. Nah, ini kita pegangannya daging gitu ya maksudnya ya. Nah, ini kita buang juga. Oke, nah setelah bagian sendinya Bu Emi 1, 2, 3 ini sudah selesai. Nah, baru kita marinasi dengan menggunakan salt and black pepper. Nah, di sini saya sudah nyiapin jadi bumbunya simpel aja Bu Emi, jadi nggak perlu yang ribet-ribet. Bumbu jadi semua ya Chef ya? Semuanya sudah ada semua Bu. Garam nggak perlu kita ambil dari laut. Nggak usah ngambil dari laut, numbuk dulu nggak usah ya.
Ini nanti, nah ini Ya. saya juga sudah menyiapkan beberapa. Jadi Ya. kita bikin nanti buat teman-teman yang mau icip-icip semua, ya kan? Ini kemudian kita tinggal kasih sedikit salad oil. Minyak, Fungsinya agar ya. apa? Agar nanti di pan-nya tidak terlalu kering Ya. atau lengket. Untuk grill ya kan, untuk grill chicken ini pastikan bahwa bagian lemaknya dulu, bagian kulit dulu yang kita tempelkan di pan. Kenapa? Karena kalau kita ke daging dulu, aroma dari ayam tidak akan pernah keluar karena aroma yang paling enak itu ada di bagian kulit, ya itu. Iya. Nah, ini Biasanya tinggal bumbu kita tuh nempelnya di kulit ya, Chef, tempelkan ya? aja. Iya. Oke. Berapa menit? Selama Chef? proses Ya. kurang lebih nanti sekitar 6-8 menit ya Bu 8 Emi ya. menit, Tinggal ya, tergantung ya. apinya aja nanti. Kalau apinya kalau bisa usahakan jangan naik turun ya kan. Kalau api kita moderate ya kita moderate dari pertama sampai akhir ya. Jadi anggap 3 menit, 3 menit selesai kita balik 3 Dibalik, menit 3 kita menit. angkat. Oh. Untuk ayam kalau mungkin teman-teman di sini ataupun di rumah ya, biasanya kalau di daging itu kan ada tingkatan Bu, ada Iya. medium, medium rare, medium well done, well done. Nah kalau di ayam ini harus benar-benar matang. Iya. Karena ayam tidak ada tingkatan kematangan ayam, khususnya untuk daging putih. Daging putih itu mulai dari ayam, ikan itu tidak boleh ada istilah setengah matang. Kecuali kalau kita fish ya, fish, tuna ya kan, salmon itu setengah matang Setengah boleh matang karena bisa, ya. seperti masakan Jepang dia matang ataupun setengah matang. Nah, khusus Ya. untuk ayam ini harus benar-benar matang. Matang. 6 Ya. menit- 6 Kira-kira menit gimana? Nah, kenapa? Kira-kira kenapa kok ayam harus matang, Mas Jos? Karena banyak bakterinya. Karena banyak bakteri, kita tahu kan ayam ayam ini kan itu. banyak sekali bakteri salmonella Iya, iya. ya kan. Jadi proses pemasakannya harus dalam benar-benar keadaan Matang. matang. Iya. Nah, gimana pemirsa? Seru kan? Saksikan kembali Food Diary setelah jeda iklan berikut ini. Chef Nah. Nur, ini kalau 6 menit, kira-kira ayamnya masih alot nggak nih? Iya. Saya jamin nggak kalau ayam itu tidak ada istilah alot Alot, sebetulnya oh ya Bu ya. begitu. Jadi kalau ayam Iya. itu memang dia karena daging putih itu teksturnya lembut walaupun dia banyak lemak, Iya, banyak iya. serat, banyak uratnya, tapi dia teksturnya akan jauh lebih lembut. Jauh lebih lembut, Beda ya. dengan daging. Daging juga bagian-bagian tertentu aja yang alot. Misal kalau daging sapi bagian tenderloin ya kan itu juga akan empuk. Hanya iya. tergantung bagaimana kita mengolahnya Bu Emi Oh, ya kan. gitu. Kalau cara mengolahnya itu benar ya Empuk pasti juga ya. nah pasti hasilnya akan jauh lebih bagus lagi. Karena di sini kan mungkin pemirsa ada yang pengen tahu nih daging ayam supaya empuk tuh diapain gitu loh. Oke, Chef. Ya. kalau daging ayam supaya empuk sebenarnya ayam kita nggak usah khawatir teman-teman yang di rumah juga ayam itu pasti empuk ya kan. Ya. Hanya saja kalau kita bicara bicara teknik mengolah ya kan Ya. itu kan ada dua Bu Emi mau Ya. pakai panas basah atau panas kering ya kan. Kalau panas basah misalnya kita bikin opor ya kan, Ya. otomatis kalau opor itu kan ada cairan di Ada dalamnya, kuahnya, betul. ya. Nah itu prosesnya memang kalau dia lama kelamaan ya kan dia juga akan rusak dagingnya, Lepas ya, betul lepas dari sekali. tulang. Jadi harus Iya. tekniknya harus benar-benar kita pahami Oh, gitu. ya, berapa lama, berapa Ya. menitnya itu kita juga harus paham. Terus kemudian Ya. porsi itu juga mempengaruhi ya kan. Oh, gitu ya, Misalnya ya. kita bikin ayam yang dipotong-potong dengan ayam ingkung itu beda Bu Emi. Ya, Waktunya ingkung itu biasanya betul. alot Kalau juga ya, kalau Chef, ya? ingkung itu kan dia utuh kan Utuh ayamnya. satu, Nah, ya. itu juga akan berbeda dengan ayam seperti ini. Otomatis Ingkung lebih lama ya, Chef? betul akan jauh lama lebih ya? banyak lama di ingkung karena prosesnya akan Karena jauh dia lebih utuh lama. ya, Chef Oke. ya? Bisa dibalik. Sorok aja. Dorong aja mantap. Oke.
Ini Elsa sudah diajarin belum Ya, nih? jadi Belum ya, bisa lihat ya Elsa ya. oke. Sambil belajar ya Mbak Elsa ya di sini ya. Yuk. Saya cuci tangan dulu. Nah, Mbak Elsa mungkin bisa bantu saya untuk bikin barbecue sausnya ya. Kita panaskan dulu Bu Emi ini. Ya. Nah, Oh, barbecue saus. barbecue Ya. saus. Nah, barbecue saus itu simpel sekali. Di sini cuma ada 4 bahan. Saya menggunakan bawang putih sebagai aromatiknya, bawang putih. Ya. Kemudian sama jahe aja Bu Emi ya. Jahenya Gitu. kayaknya saya lihat dibakar ya, Chef. Jahenya kita bakar dulu. Oh, dibakar dulu. Jahe Supaya kita apa, Chef? Jahenya biar apa? Ya. biar aroma jahenya jauh lebih kuat. Lebih kuat ya. Aroma jahenya jauh lebih kuat. Ya. Jadi kita bakar dulu ya kan biar dia beraroma. Ini membuat Oke. sausnya Nah, ya, Chef. kita ya. bikin sausnya boleh dibantu Ya. Mbak Elsa. Nah, ini kita Ya. masukin bawang putihnya aja semua ya, Bu. Ini Ya. bawang putih tinggal kita geprek aja, kita kupas, kita geprek aja, kita masukkan ke Langsung dalam masukkan minyak situ. panas. Ya. Kita tumis aja sampai dia harum. Kalau udah harum, tinggal kita masukkan jahenya. Jahenya agak banyak biar dia di dalam sausnya ada aroma Aroma jahenya. jahe, iya. Semisal kalau teman-teman di rumah kalau kita bicara barbecue, barbecue ini adalah saus yang paling simpel. Tapi kalau kita mengadopsi dari Eropa, Ya. itu ada 14 bahan yang dimasukkan Bu Emi. Harusnya ya, harus 14 bahan ya. dan itu proses masaknya kalau saus itu kan paling enggak 4 jam. Ya, ya. 4 jam proses untuk bisa menghasilkan barbecue saus. Nah, ini kita tinggal masukkan jahe. Kalau sudah jahe seperti ini aroma sudah kuat, tinggal kita masukkan bahan yang lain aja Oh selesai gitu. Bu Emi. Iya. Iya, iya. Cepat berarti ya, Chef, Sangat ya. cepat sekali. Ini masakan praktis ini. Kadang-kadang kita bingung, Chef, ayam itu mau dimasak apa, chicken itu? Iya, kalau ayam itu sebenarnya kalau dengan garam merica Iya. ya kan, garam merica terus kemudian misalnya mau dikasih bawang putih gitu aja, di grill ya kan sudah selesai. Sudah Tinggal kita selesai, makan ya. dengan sayuran aja sudah cukup. Sudah enak ya. Oke, oke. Jadi ini bahan yang memang mudah dimasak apa aja ya, Chef ya? Oke, Bu Emi Sudah, ini kan sudah jadi ya kan, sudah jadi tinggal sausnya kita sudah poles masuk. aja Oh, di iya, apa iya. di permukaan ayamnya. Ya. Jadi tinggal kita oles. Jadi pastikan dulu ayamnya sudah Sudah matang, matang ya? ya. Iya. Karena kalau ayamnya belum matang, nanti dia apa namanya? Ah. Cepat sekali gosong Bu Emi karena Oh, gitu. sausnya. Iya, Iya. iya. Jadi bikin lapar, Chef, ini, Chef. Oke. Jadi teman-teman ya kan mudah sekali kalau kita rate bintang, ini adalah bintangnya bintang 5 karena very easy ya. Ya, sudah matang, sudah mengundang aroma ini. Jadi kalau kasih bumbu Bu Emi jangan Ya. cuma sekali 2 kali ya, Tapi berkali-kali dibalik, nanti dibalik, oleskan, balik, oleskan lagi begitu seperti ya, itu. supaya merasuk gitu ya, Betul. Chef ya. Nah ini Sudah matang ini foodies. Oke Bu Emi, ini sudah Ya. selesai. Ini kita finishing ya Bu Emi ya. Di dalam proses apa namanya memasak ada istilah mulai dari pre-preparation, Ya. preparation, cooking dan finishing Bu Emi. Jadi pre-preparation itu apa? Pre-preparation adalah persiapan tempatnya dulu. Pastikan tempatnya Ya. sudah ada. Kemudian persiapan bahan, Bahan, alat ya kan. ya. Pastikan semua bahan dan alatnya ada. Tersedia semua Nah, dulu ya, itu Chef terus ya. kemudian Ya. kalau semuanya ready ya kan grooming kita juga sudah Ya. oke ya kan baru Ya. kita masuk ke preparation. Preparation itu berarti kita menyiapkan bahannya Bu, dipotong kemudian di Ya. roll Yang apa segala tadinya macam. wortel terus dijadikan apa Betul. gitu Nah, ya, ya, proses ya. berikutnya adalah cooking. Ini adalah proses yang paling mudah Ibu. Ya, kenapa saya bilang paling Paling mudah? mudah. Karena anak SD aja bisa. Masak Begitu itu ya, tidak ada Chef, ya. hal yang tidak mungkin ya kan, bahkan anak TK sekarang banyak yang sudah bisa masak. Masak. Ya kan, itu karena apa? Karena orang tuanya mengajarkan
yang paling sulit itu adalah di bagian preparation. Malah paling sulit ya, Chef, Paling ya? sulit, makanya teman-teman ya kan nanti kalau Iya. masuk hotel, teman-teman Udinus juga misalnya mau magang di hotel, restoran ya kan, pasti tugas utama mereka adalah preparation-nya dulu. Iya. Nah, Iya. di sini saya ada istilah garnish dan garnitur. Ya. Main course kita sudah dapat, tinggal di sini saya nyiapkan sayuran. Di sini saya nyiapin 2 sayuran, ada brokoli warna hijau, kemudian warna kuning saya pakai cauliflower, ya kan. Karbonya saya menggunakan Ya. mashed potato, Bu. Mashed potato. Iya. Ya, mashed potato itu berarti kentang yang dihancurkan. Kentang setelah dikukus, Oh, kemudian kita itu hancurkan. dari kentang itu ya, Betul, Chef? ini Kentang, kentang ya. ya, kentang yang kita hancurkan. Dikukus dulu terus Dikukus dihancurkan? sampai benar-benar lunak ya kan, Lunak, kita terus hancurkan dihancurkan. sampai halus, Oh, iya. kemudian kita tinggal tambahkan susu. Iya. Susu, garam sama Oh, itu kentang periksa sama untuk susu. penyedapnya. Berarti itu ada rasanya, Chef? Sudah Ada rasanya nanti. ya? Ya. Oke, ini kita mulai plating ya Bu Emi. Ya. Di sini Nah, ini pemirsa. karena kalau estetika Bu, jadi jamuan makan. Ya. Kalau kita ini kan makan itu tulang mau di kanan kirinya kan bebas. Ya. Tapi kalau kita merunut dari negara asalnya, Eropa sana, Ya. jamuan makan itu tulang itu harus ada di sebelah kanan, Bu. Tulang di sebelah Harus kanan. ada di sebelah kanan. Jadi Ya. semua tulang harus ada di sebelah kanan. Nah, tidak sembarang menaruh Betul. begitu ya, Chef ya. Nah, di sini tinggal kita taruh aja seperti ini. Ini tinggal kita Oke. hias saja. Nah, di sini tinggal kita kasih bebas. Karena Bebas. seni itu tidak mesti harus Iya. Tidak ada. Pokoknya tidak ada patokannya sesuai, ya, tidak ada sesuai patokannya. imajinasi kita begitu ya, Chef betul ya. sekali Bu. Ya. Nah, makanya dalam gastronomi ada istilah home farm to table. Dari kebun sampai ke meja makan. Sampai ke meja makan. Semua ini hasil kebun ini ya. Betul. Walah, Wow. grill ikan barbeque ala Universitas Dian Swantoro. Iya, ini sangat mengundang selera ini. Pemirsa yang ada dimanapun berada, juga yang menyaksikan secara live. Kira-kira penasaran nggak nih dengan rasanya? Penasaran? Aduh, kayaknya kita perlu ke ruang sebelah untuk segera mencicipi apa yang sudah kita masak bersama tadi. Oke, foodies, kita ke ruang sebelah. Jangan kemana-mana, tetap di Food Diary. Halo Budi. Nah, kita sekarang tibalah di segmen icip-icip nih. Jadi masakan yang tadi Nusantara, apa itu? Chicken grill barbecue ya. Jadi masakan Nusantara yang tentunya sangat dikenal oleh kalangan muda, juga masyarakat pada umumnya. Nah, di sini saya icip-icipnya tidak sendiri nih Foodies. Saya ditemani oleh Kaprodi Pengelolaan Perhotelan, Bu Dr. Anda Sri Mulatsi MPD. Selamat pagi Bu Asi. Selamat pagi Bu Iya, Emi. temanin saya icip-icip ya Bu Asi. Iya. Juga di sini ada Ibu Guru dari SMA 7 Semarang, Bu Leli. Selamat pagi Bu Leli. Oke, juga ini tadi ada Elsa nih yang tadi ikut langsung live cooking, tadi langsung memasak ya Elsa ya, bantu Chef Nuk memasak ya. Selamat pagi Elsa. Kita icip-icip bareng ya Elsa ya. Juga Chef Nuk di sini nanti, Chef Nuk nanti silakan Chef Nuk, mungkin dari Bu Elsa, dari Elsa, dari Bu Leli, dari Bu Asi mungkin mau nanya-nanya nih tekstur dagingnya kayak apa, nanti Chef Nuk yang siap menjawab di sini. Oke, kita bersama-sama. Ayo kita nikmati Ibu Leli, Elsa, Bu Asi. Kita untuk Icip-icip sama-sama ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya minta ini Bu Leli, mungkin komentarnya nanti seperti apa masakan ini. Oke. Nah,
Platingnya bagus sekali ya ini ya. Sepertinya bagus sekali. Ini seni ya Chef Nuknya. Seni ya. Ini memang ada istilah culinary is art atau Oh, cooking is gitu. art ya kan ya. Masak itu adalah seni ya kan. Kalau kuliah perhotelan diajari juga ya Chef Iya, Nuknya. kalau Meskipun di seni itu masing-masing ya Bu ya. Oh. Itu diajari juga ya. jadi penataan makanan ya kan atau plating itu juga dibilang dengan seni. Iya. Jadi memang kita membimbing mahasiswa ya kan, membimbing mahasiswa itu biar mereka itu lebih kreatif ya, lebih kreatif dalam plating. Iya, ini Elsa ngomong-ngomong tadi Elsa ikut memasak. Tertarik nggak ke kuliah keperhotelan nih? Karena itu Kak, first time pertama kan aku ikut kayak gini tuh. Oh gitu. Aku lihat cara kayak gini Kak, ini kayak banget gitu kan. Iya. Jadi aku benar-benar pengen tarik. Pengalaman pertama ini. Ada pendaftaran gini loh Elsa. Nah, Ini. Siap, kami. Ya. siap. Ini siap. Chef Nuk, ini untuk platingnya ini pakai pattern apa ya? Kalau seperti ini ya. Kalau kita ini konsep ini Bu sebetulnya ini konsep minim ya kan, dalam artian garden kita ambil dari konsep kebun ya kan, di situ ada tomat, wortel, kemudian ada apa namanya cauliflower, brokoli ya kan, dengan konsep-konsepnya. Jadi kalau kebun itu kan dia lebih banyak warna hijau, kemudian apa istilahnya rindang ya kan, nah seperti itu. Foodies, setelah kita icip-icip tadi nih, setelah kita menikmati masakan yang sudah dibuat, ini saya ingin tahu review dari tamu-tamu kita yang ikut mencicipi di sini. Nah, yang pertama nih saya minta review dari Mbak Elsa nih. Elsa nih gimana nih rasanya tadi hasilnya? Rasanya sih enak banget, nggak terlalu pedes gitu kan, pas buat Pas, apa ya. misalnya ya kan, nggak terlalu suka pedes gitu kan. Jadi yang nggak suka pedas masuk ya ini ya tadi masuk ya? pas Ya, banget gitu ya. kan, dagingnya juga enak banget kan. Dagingnya enak. Oh, enak. Empuk ya Elsa, empuk ya? Ya. Platingnya juga bagus. Bagus, keren ya, keren. Elsa suka? Suka. Iya, terima kasih nih Chef Nuk, sudah ada review bagus dari Elsa nih. Sekarang Bu Leli nih mungkin gimana Bu Leli nih rasanya? Oke, rasanya enak banget, cocok dengan saya. Kemudian dagingnya empuk, bersih ya, tadi kan kelihatan ada air-airnya gitu. Platingnya menarik sekali ya, kayak temanya kan kebun gitu ya, jadi ada warna-warninya hijau, merah, oranye gitu. Jadi saya jadi tertarik untuk memakannya gitu. Makannya. gitu. Tapi biasanya ibu-ibu kalau melihat tertarik untuk memfoto. Foto. Tapi ini tertarik memakannya karena aroma yang tercium tadi begitu mengundang selera begitu ya. Ini Bu Asih nih, Bu Asih. Kalau saya gimana Bu Asih suka ayam nih Bu? suka ayam Suka sekali. empuk. Jadi bagi saya yang sudah hampir manula gitu ya. Ini udah enak, Tidak enggak kesulitan ya, Bu, kesulitan. ya, Karena kan kalau kesulitan. daging awal itu kan susah gitu. Iya. Kalau ini langsung bisa. Ya. Langsung ya. Dan langsung. juga ini platingnya saya emang kalau dimakan rasanya gitu ya. gitu ya. Aromanya semua bisa dimakan ya. Iya, Bu, aromanya ya? enak sekali. Iya. Mengundang selera jadi lapar ini. Iya. Nanti boleh nambah ya Chef Nuk ya? Boleh. Iya. Ini Mbak Elsa nih kayaknya saya lihat dari tadi sejak mengikuti live cooking langsung terjun begitu kayaknya suka banget ya Mbak Elsa ya. Iya, suka banget. Suka banget. Tertarik ya? Tertarik. Kak tertarik nanti hubungannya sama Bu Asih deh Kak Prodi Perhotelan ya. Ya, Ada- baiklah ya. pemirsa dimanapun berada, ini adalah kegiatan dari salah satu kegiatan dari program studi pengelolaan perhotelan. Dan tidak hanya memasak, tapi juga ada food service. Jadi menyajikan bagaimana menyajikan the art of food plating, begitu ya Chef Nuk ya, betul. Dan juga di sini juga diajari tidak hanya masak, tapi juga ada housekeeping, ada front office, ada yang lain lah. Barista juga ada. Barista. Dan yang Barista penting juga. adalah di sini itu makannya tidak hanya di Indonesia, tapi makannya ke luar negeri. Nah. Ya. Jadi Iya. kita mahasiswa ke luar negeri sambil makan sambil dibayar, Bu. Wah, luar biasa bayarannya. Ngalahkan dosanya di sini bayarannya ini. Akan sini ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas hadirnya Bu Leli, Mbak Elsa,
Bu Asri dan khususnya ke Chef Nuk nih ya, sudah memasak yang membuat selera kita naik ini gara-gara ini. Dan kepada pemirsa dimanapun berada, kepada foodies dimanapun berada, kepada adik-adik yang sudah hadir di studio, hadir di kampus Udinus, kita ketemu lagi di episode Food Diary berikutnya dengan masakan yang lebih enak dan menarik tentunya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang.